Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Juli, tapi kita masih melanjutkan tema dari bulan lalu yaitu Closer. Esensi dari tema ini, kalau teman-teman ikutin dari awal, adalah bagaimana Tuhan ingin untuk menarik kita lebih lagi kepadanya. Walaupun mungkin kelihatannya kayak aduh susah banget ya kita bahasnya ini imamat gitu, kok kayaknya penuh dengan hukum dan hukum. But you know what, hukum itu dibuat oleh Tuhan supaya kita yang tidak kudus dapat bersatu dengan Ia yang kudus, amin. Dan hari ini kita masuk ke talk berikutnya yaitu Love Rules. Kita akan masuk ke 4 hukum berikutnya dan esensi dari itu semua adalah bahwa kasih itu adalah yang terutama dari segalanya. Sebelum mulai mari kita berdoa sekali lagi. Let's pray our favorite prayer. Mari kita katakan sama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Let's sing together. Mari kita honor the word of God. Kita buka sama-sama dari 1 Yohanes bab 5 ayat 2 sampai dengan 3a. Let's read this together ya. 3, 2, 1. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Pertanyaan saya, apakah saudara di sini mengasihi Tuhan? Lambaikan tanganmu jika engkau mengasihi Tuhan. Wow, amazing. The second question is, apakah kita selama ini sudah menuruti perintah-perintahnya? Ada hari kita menuruti, ada hari kita gagal ya. But you know what, menuruti perintah Tuhan itu adalah salah satu bukti dan rasa syukur kita bahwa kita mengasihi Dia. Mungkin dan next slide, hari ini seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab imamat, The Holiness Laws of Leviticus atau imamat dari bab 18 sampai dengan 20. Dan hari ini kita akan fokus kepada 3 hukum. Akan ada 4 yang saya sebutkan, tapi kita akan lebih detail pada 3 hukum. Karena yang satu akan dibahas 2 minggu setelah ini. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, let's go to the next slide. Aren't rules burdens that suck the joy of life? Pernah nggak kalian berpikir, aduh peraturan, hukum, kayaknya kok ngeselin banget gitu loh. Ini bikin saya lebih nggak bisa bersuka cita. Saya juga sering berpikir begitu. Tapi saya teringat sesuatu. Waktu saya mempersiapkan bahan untuk Next Gen Ministry, sekitar 1,5 atau 2 tahun lalu, dan itu sama dengan wording atau iklan yang kita pasang untuk FIS hari ini, yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas dan safety belt. Bayangkan saudara, kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Chaos, akan banyak sekali tabrakan yang terjadi. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang maju duluan, kita yang maju duluan, orang di sebelah kanan kita, atau yang di depan kita yang maju duluan. Tapi saat ini kita bisa mengemudikan mobil, naik sepeda motor, naik sepeda dengan lebih tenang karena ada rambu-rambu lalu lintas. Ada safety belt, ada helm ya. Walaupun kelihatannya kayak aduh gak enak banget sih pakai ini semua, mengikuti ini semua. But you know what, karena itu kita bersyukur ada hukum itu. Kita bisa menjalani kehidupan kita, bisa mengemudikan kendaraan kita dengan tenang. That's why actually, next slide, rules are boundaries that protect our joy. Jadi sebenarnya hukum dan peraturan itu adalah batasan-batasan
yang dimiliki, yang diberikan pada kita untuk melindungi sukacita kita. Amin. Mari kita senggol kanan kiri dan katakan, protect your joy. Tuhan sangat sayang sama kita. Dan oleh karena itulah Ia memberikan batasan-batasan. Dan mari kita menunjukkan kasih kita kembali kepada Dia dengan menaati perintahnya. Seperti ada di 1 Yohanes bab 5 ayat 3a tadi. So, are you guys ready for today's word? Oke. Kita akan membahas ya apa saja boundaries yang akan kita pelajari hari ini. And it's all about love. Tapi sebelumnya mari kita tenangkan hati. Let us pray one more time. Tuhan Yesus, terima kasih. Berikanlah kami bimbingan-Mu Tuhan, bukalah setiap dari telinga dan hati kami. Biarlah firman yang kami terima hari ini bisa menjadi seperti benih yang disebar ke tanah yang subur. Di mana benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. We want to know you and love you more, Jesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. And together, let us sing. Tuhan kita yang luar biasa, dan silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas 4 hukum dan kita akan membahas lebih detail yang 3 yang terakhir ya. Yang pertama adalah laws on Sabbath, itu ada di Imamat bab 19, yang kedua adalah laws on society di Imamat 19 juga. Yang ketiga adalah laws on human sacrifice dari Imamat bab 18 dan 20. Dan yang terakhir, laws on superstition, ada di Imamat bab 20. Kita akan bahas yang pertama, yaitu laws on Sabbath atau hukum tentang hari Sabat. Next slide. Next, ya. Laws on hari Sabat. Nah, hukum tentang hari Sabat ini, itu sebenarnya sudah Tuhan berikan dari awal kejadian manusia. Mari kita lihat bersama dari Imamat bab 19 ayat 3. Saya encourage teman-teman dan Bapak Ibu semua, mari kita buka Bible kita atau e-Bible dan kita catat, kita kasih highlight, karena dengan itu kita belajar firman Tuhan dan mengingat firman Tuhan. Siapa tahu suatu hari kita perlu untuk mengingat kembali dan ini bisa menjadi kekuatan buat kita. Yuk kita baca sama-sama Imamat bab 19 ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya hari Sabat itu bukan sekedar hari biasa di kalender. Bukan sekedar hari biasa kayak, oh hari Sabat, hari Minggu. Kita libur, kita harus ke gereja. Sebenarnya ada suatu filosofi yang luar biasa di balik adanya hari Sabat. Itu adalah hari di mana Tuhan beristirahat, ya, dan mengajak kita semua untuk beristirahat. Dan kalau kita lihat dari kitab Kejadian, hari Sabat itu adalah sebenarnya hari di mana Tuhan bersekutu dengan kita. Ciptaannya yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Dan tentang hari Sabat ini diulang kembali waktu bangsa Israel tuh keluar dari Mesir, diulang. Ini di Imamat ini diulang, diingetin lagi. Karena mereka sudah beratus-ratus tahun hidup dalam perbudakan. Tiap hari kerja ya, budak tuh gak ada hari libur. Kerja terus. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan mereka tentang hari Sabat. Dan mungkin kalau orang yang sudah diperbudak oleh pekerjaannya, itu akan sangat sulit untuk beristirahat. Karena kita takut-takut, aduh nanti gak cuan nih kalau aku istirahat. Aduh nanti gak beres-beres nih kerjaan rumah tanggaku kalau aku gak istirahat. But actually Sabat itu diperlukan, nanti akan dibahas lebih lagi ya di 2 minggu lagi. So please come di tanggal 20 Juli. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan di sini adalah Sabat itu adalah pengungkapan kita bahwa kita
trust the Lord, bahwa kita percaya pada Tuhan. Karena walaupun satu hari ini saya libur, ini adalah saat saya bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, melayani orang-orang yang kita kasihi. So, Sabbath was a lifestyle of trust. Hukum yang kedua, next slide, adalah laws on society. Hukum bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Laws on society. Dan kalau kita baca di Imamat 18-20, ini tentang laws on society, saya akan rangkum ini ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam hubungan kita dengan sekeliling kita. Next slide, tentang laws on society. Yang pertama adalah give provision to the powerless. Berikanlah bantuan kepada orang-orang yang powerless, orang-orang yang miskin, yang tidak berdaya. Mari kita baca bersama-sama dari Imamat bab 19 ayat 9 sampai 10. Imamat bab 19 ayat 9 sampai dengan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca kisah Ruth, itu yang dilakukan oleh Ruth. Dia tuh ngambilin sisa gandum yang di ladangnya Boas. Karena dia kan waktu itu seorang yang tidak punya, seorang janda yang zaman itu tidak boleh bekerja. Dan mereka harus hidup dari belas kasihan orang-orang. Kita semua di sini diberikan suatu pekerjaan atau suatu panggilan, itu adalah untuk memberkati orang lain, amin. Sama seperti doa yang selalu kita doakan di awal feast. Because I'm blessed, I am blessing the world. Apapun berkat yang Tuhan berikan pada kita, itu sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan, itu bukan hak milik kita loh, itu sebenarnya Tuhan yang kasih ke kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang baik, itu adalah PR kita yang terbesar. Next slide. The purpose of your work or business itu is not to maximize profit, but to maximize generosity. Jadi apapun bisnismu, pekerjaanmu, itu sebenarnya tujuannya itu bukan untuk memaksimalkan keuntunganmu sendiri, tetapi untuk memaksimalkan kemurahan hati kita pada orang. Kalau kita lihat cara hidup para rasul di awal gereja, kita melihat bagaimana mereka saling membagikan harta mereka. Sehingga mereka semua hidup bersatu dalam dalam penuh sukacita, dengan penuh kasih, saling tolong menolong, united sebagai satu gereja. Dan ini sama dengan arahan dari keuskupan kita ya, yaitu untuk berbela rasa, terus berbela rasa. Teman-teman, saudara yang terkasih, saya punya satu cerita. Teman-teman pasti tahu Domino's Pizza, ya pernah dengar ya. Pendiri Domino's Pizza itu adalah seorang Katolik yang sangat taat. Dan apa yang dia lakukan? Dia tuh kaya raya. Pasti ya punya Domino's Pizza. Sekarang udah dijual sama dia ke orang lain. Tapi waktu dulu awalnya dia merintis sampai sukses, itu dia kaya raya, tapi dia selalu rajin untuk misa dan dia memberikan profitnya itu untuk Tuhan. Dia hidupnya sederhana sekali. Dan saya sangat tersentuh karena dia itu membangun satu kota dan satu universitas yang namanya Ave Maria University di Amerika, itu dia dedikasikan untuk Tuhan. Karena dia bilang Amerika ini semakin lama semakin gelap. Hukum itu sudah gak jelas, tidak bermoral. Tapi dia mau membangun satu sekolah hukum di mana orang-orang yang lulus dari sana itu bisa membela orang-orang yang miskin, yang gak punya uang, orang-orang yang mungkin terdesak. Dan juga dia pengen mencetak pengacara-pengacara yang punya compassion, yang bisa
melayani mungkin orang-orang yang termarginalkan dan juga mereka yang mungkin mau tetap setia pada hukum Katolik tapi terjegal oleh hukum-hukum yang ada di persidangan. Teman-teman bisa nanti search ya tentang cerita orang ini, namanya Tom Monahan. Dia sungguh luar biasa, sekarang dia udah pensiun karena dia udah jual pizzanya sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi dampaknya luar biasa dan dia memberikan banyak sekali uang untuk rumah sakit anak-anak juga supaya banyak anak itu disembuhkan dari penyakit yang langka, rare disease. So ingatlah saudara bahwa harta ini adalah hanya titipan dari Tuhan. Apakah kita bisa mengelola dengan baik dan memberkati dunia? Karena ada satu hal ya, the more we want to give only for ourselves, semakin kita egois, semakin kita cuma memikirkan tentang aku dan aku dan aku, percayalah, gak pernah cukup. Nanti kita beli ini, A gitu ya, nanti kita lihat teman kita, wah punya yang lebih keren. Kita beli yang punya teman kita, itu gak akan pernah cukup. Kita akan merasa lebih bersuka cita when we bless people. Waktu kita memberi pada orang lain, amin. So remember this, bagi kalian yang para pemilik bisnis, ayo maximize your generosity. Bagi yang gak punya bisnis, bekerja, maximize your generosity juga lewat penghasilan kalian. Bagi para ibu rumah tangga, maximize your generosity. Karena gak melulu tentang uang kan, bisa juga dari senyuman, doa kalian, bagaimana kalian memberkati tetangga, teman-teman dan lain sebagainya. Hal yang kedua tentang loss on society adalah give dignity to the disadvantage. Berikanlah rasa harga diri bagi orang-orang yang tersingkirkan. Mari kita baca sama-sama dari Imamat bab 19 ayat 15. Imamat bab 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Mungkin teman-teman bertanya, aku ngadilin siapa? Aku gak bergerak di bidang hukum. Ini gak cuma buat orang yang bergerak di bidang hukum ya, karena dalam keadaan sehari-hari kan kita selalu berhadapan dengan manusia yang lain. Ya kan, misalnya teman-teman di kantor dihadapkan dengan masalah yang pelik nih. Atau kita melihat teman kita itu diperlakukan dengan tidak wajar. Bagaimana kita membela mereka, membantu mereka. Demikian juga dengan di rumah, ya kan? Bagaimana kita membantu, bagaimana kita memperlakukan ART kita, memperlakukan tetangga kita. Bagaimana kita memperlakukan anak kita. Apakah kita sudah berlaku adil? Di sini sangat bagus ya, saya suka. Jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Kadang kita itu terlalu kasihan sampai gak adil. Kita bela mati-matian. Tapi juga kadang kita juga bias karena kita takut sama orang-orang yang punya pengaruh, ya. Kita baca berikutnya dari Imamat bab 19 ayat 14. Imamat bab 19 ayat 14. Kita baca sama-sama. 3 2 1. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. So friends, how do you treat? Bagaimana kalian memperlakukan orang-orang di sekitarmu yang mungkin berkekurangan? Yang mereka mungkin punya disability. Dan bukan hanya physical disability, satu hal yang saya notice saat ini banyak sekali orang yang punya mental health issue. Di salah satu pekerjaan saya tuh punya satu teman yang dia itu dijauhi oleh semua orang. Karena orang itu dianggap menyebalkan. Karena selalu ngomong hal-hal negatif dan lain sebagainya. Jadi gak ada yang mau temenan sama dia. Suatu hari, waktu itu saya masih baru ya kerja di perusahaan itu. Saya udah denger lah banyak cerita tentang orang ini. Saya juga takut awalnya untuk berteman. Tapi terus waktu saya makan, saya ngelihat anak ini. Kasian banget, dia duduk sendirian di meja makannya. Orang tuh gak ada yang mau ngajak dia untuk makan di pantry ataupun makan di luar. Dan performa kerja anak ini itu kacau. Jadi saya itu lihat dia sendirian, saya kasihan. Terus tiba-tiba, tapi saya juga takut mau deketin dia. Tapi kemudian ada sesuatu di hati saya yang bilang,
gak ada salahnya kan kamu berbuat baik. Why don't you spread kindness? Pasti dia itu begitu karena ada sesuatu. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya yang kebetulan bosnya dia. Dan kita berdua akhirnya ngobrol sama dia, kita berusaha untuk menjadi temannya. Dan teman-teman tahu ternyata dia itu punya mental health yang cukup berat. Karena ternyata di rumahnya dia itu bergumul, sangat berat. Dia itu mempunyai suatu depression. Karena dia merasa terlalu didominasi oleh orang tuanya. Sehingga di kantor dia menjadi orang yang aneh, menjadi orang yang selalu cari perhatian, menjadi orang yang rebellious. Karena di rumah dia terlalu dikekang. So, coba kita sekarang berpikir dan merefleksikan. Do you have this kind of person in your life? Apakah ada teman kuliah, teman kantor, teman kerja, atau teman tetangga, atau teman pas para ibu-ibu nganterin anaknya sekolah mungkin ya, aduh nih ibu nih ngeselin banget selalu suka pamer anaknya misalnya ya, atau suka kepo gitu dan lain sebagainya. Do you have that kind of person in your life? Hari ini Tuhan mengajak kita semua, mari kita berikan kasih, mari kita berikan harga diri bagi orang-orang yang even unlovable. Let's love the unlovable. Dan kita pasti bisa kalau kita melihat Yesus, Tuhan kita yang mengasihi kita luar biasa. Walaupun kita ini suka ngeselin Tuhan, benar nggak? Kita ini suka, mungkin Tuhan kalau ngelihat kita dari surga ini orang antik banget gitu ya mungkin ya kalau ngelihat saya. But God never gives up on me. That's why teman-teman, jika ada orang seperti itu di hidup kalian sekarang, bawa dalam doa, love them. Karena pasti mereka ada di dalam hidupmu untuk suatu tujuan yang mulia dari Tuhan, amin. Katakan kiri kananmu, love the unlovable. Oke, so sekarang yang ketiga, hukum yang ketiga. Tadi kan udah laws on Sabbath, hari Sabat. Yang kedua laws on society. Yang ketiga adalah laws on human sacrifice. Kita baca sama-sama dari Imamat 18 ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari perjanjian lama dan dalam sejarah dunia, dewa Molok ini dewa yang terkenal. Teman-teman bisa cari di Wikipedia atau Google juga, itu keluar. Molok adalah dewa di masa lalu yang melambangkan dewa yang mengabulkan semua permohonanmu. Tapi ada satu syaratnya, kamu harus mengorbankan tumbal yang paling mahal. Kamu harus kasih tumbal yang paling mahal. Dan zaman itu ada beberapa orang yang mengorbankan anaknya, jadi itu kayak dibuang ke, kayak ada mulutnya, itu kayak perapian gitu, mulutnya Molok tuh dimasukkan ke sana. Karena mereka pengen kaya, pengen sukses dan lain sebagainya. Mungkin di zaman ini udah gak ada dari kita ya yang menjadikan anak-anak kita sebagai persembahan pada dewa atau tumbal seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, kadang kita dalam tanda kutip mengorbankan anak, mengorbankan orang yang kita kasihi karena ambisi kita. Berapa banyak dari kita yang mengorbankan waktu, mengorbankan, mungkin kita mengabaikan orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin kita mengorbankan teman kantor kita karena ambisi kita. Tanpa kita sadari, mungkin kita nggak buang ke perapian seperti zaman dulu, tapi sikap kita kadang itu mengorbankan orang yang kita kasihi hanya untuk ambisi atau ego kita semata. Today, hari ini, Tuhan mau kita untuk sadar, mari kita nggak mengorbankan orang lain. Karena Tuhan mengasihi setiap dari anak-anak kita, pasangan kita, teman-teman kantor kita. Friends, let's go to the next slide. Great things happen when you set your priorities straight. Hal-hal yang luar biasa itu akan terjadi kalau kita tuh jelas dengan prioritas yang utama hidup kita itu apa. Apa arti ambisimu? Jika pada akhirnya kamu kehilangan keluargamu atau orang yang kamu kasihi. Anakmu udah gak kenal kamu lagi.
Apa arti kesuksesan? If there's no one to celebrate your success with. Apa artinya pencapaian jika pada akhirnya membuat kamu egois dan kesepian? Friends, kita semua itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah, amin. Dan kita itu terus menerus dipanggil untuk serupa dengan gambar dan rupa Allah. Dan kita tahu bahwa sifat dari Allah itu adalah mengasihi dan memberkati. So, kita, the image of God, we should also love and bless others. Mari kita pelihara dan berkati dunia ini. Loss yang keempat. Loss on superstition. Superstition itu adalah tahayul. Mari kita baca sama-sama dari Imamat bab 19 ayat 26 dan 31. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu berpaling pada arwah atau pada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Bahkan, ini teman-teman bisa catat ya, karena saya nggak tulis di slide supaya teman-teman bisa catat di buku catatan masing-masing atau di telepon HP masing-masing. Imamat bab 20 ayat 6 mengatakan, orang yang berpaling pada arwah atau pada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya pada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Fams, berapa banyak dari kita, berapa banyak dari teman-teman yang mungkin pernah nanya peramal atau baca-baca zodiak? Ini jelas ya hukumnya. Itu sangat mendukakan Tuhan. Because, karena apa? Itu sepertinya kamu tuh menyelingkuhi Tuhan. Makanya Tuhan bilang kan, seperti orang yang berjinah. Contohnya gini, coba bayangkan nih, bayangkan gimana perasaanmu kalau misalnya ada orang yang sangat kalian cintai atau pasanganmu nih bilang, tunggu ya, aku pasti bantu, tunggu sebentar. Tapi begitu kamu pergi, pasangan atau orang yang kamu kasih ini langsung telepon orang lain sebagai ban serep. Tolongin gue dong datang sekarang, temenin gue dan lain sebagainya. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Pasti kamu merasa sebel kan? Kamu merasa diselingkuhi, kamu merasa hurt because your beloved doesn't trust you. Itulah perasaan Tuhan kalau kita tuh bertanya kepada peramal, zodiak dan lain sebagainya. Trust in the Lord, stay faithful to the Lord. Dan zaman sekarang ini kan banyak banget ya, kalau saya lihat-lihat itu mungkin kita merasa, oh saya nggak ke peramal kok. Tapi kita minta didoain, ya saya tahu banyak tren misalnya ke Bali dan lain sebagainya. You know what fams? Daripada kita jauh-jauh pergi ya, kalau kamu mau dimurnikan, datang aja ke pengakuan dosa. Datanglah ke adorasi, di situ Tuhan hadir dengan nyata dan membersihkanmu, membersihkan segala luka-lukamu. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang hadir menghapus setiap dosamu dan Dia yang memeluk kamu dan mengerti setiap penderitaanmu. Lebih murah lagi ya, nggak bisa save more money, siapa tahu bisa beli rumah lebih cepat. Amin. Kita tuh punya harta yang luar biasa dalam gereja. Kita punya adorasi, kita punya ekaristi, kita punya pengakuan dosa. Di mana itu Yesus benar-benar hadir. Gak usah kita jauh-jauh nyari kesana kemari. Come to Jesus and stay faithful in the Lord. Amen. Next slide. Instead of controlling what we cannot control, we trust in God's love instead. Memang ada banyak sekali hal-hal yang kita gak bisa kontrol, kendalikan. Apalagi kita baru mengalami COVID ya beberapa tahun yang lalu. Siapa yang pernah menyangka akan ada wabah seperti itu di zaman ini, di mana udah maju banget kan semuanya, dunia medis, dunia teknologi itu maju banget. Gak ada yang berpikir, ada banyak hal yang unexpected. Ada banyak yang kita gak bisa kendalikan, tapi disinilah kita bisa trust, beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. God is in control
and He loves you. Next slide. Dan teman-teman semua, kalau kita baca semuanya ini dari Imamat, kita bisa membagi 3 bagian dari hukum kekudusan di Imamat. Dan yang menarik adalah totalnya itu ada 49 hukum. Dan teman-teman tahu apa arti 49 itu? Next slide. 49 itu adalah 7 kali 7. Dan kita tahu 7 itu adalah angka yang sempurna menurut hukum orang Yahudi. 7 kali 7 itu artinya adalah sangat sempurna, the ultimate completion. Dan hukum ini sebenarnya artinya adalah, ini adalah yuk mari come closer di dalam hubungan yang sempurna ini bersama dengan Tuhan. Kalau misalnya teman-teman bilang ya, wah ini banyak banget ya hukumnya, it's very hard. It's very hard untuk kita bisa ingat. Kalau kalian gak bisa ingat, saya kasih deh kisi-kisi intisarinya. Intisarinya itu 1. If you can remember anything, intisari dari semua yang kita pelajari itu ada di, next slide, Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Karena ini adalah intisari dari Imamat itu, yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oleh karena itu jangan pernah selingkuh dari Tuhan ya, Tuhan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Remember this verse. Ini adalah intisari dari Imamat yang kita pelajari kalau kita mau semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, have you loved God with all your heart? Next slide. Have you loved God with all your heart? Dan jangan berhenti di situ. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jangan berhenti. Karena hukum ini ada part 1, part 2. Part 2-nya adalah love. Kasihi sesamamu, love others today. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara yang terkasih ini, mari kita shift. Dunia ini mengajarkan kita untuk merasa gini, untuk berpikir tentang diri kita terus, ya kan? Apalagi saya itu baru membahas dengan teman-teman saya tentang Gen Z. Teman-teman Gen Z, tolong jangan sakit hati atau tersinggung dengan kata-kata saya yang berikut ini ya. Jadi menurut research, Gen Z itu self-entitlement-nya sangat tinggi. Kayak, gue gak berhak dilakukan seperti ini, gue berhak untuk ini, gue berhak untuk itu. Kenapa? Karena Gen Z itu lahir di zamannya sudah enak. Beda sama generasi saya ya, kalau yang mau makan donat atau McDonald itu harus bagus dulu, masuk 10 besar, hore makan McDonald. Kalau sekarang anak makan McDonald hampir setiap minggu ya kan, kayak udah biasa. Oke, mau kemana nak? McD, oke let's go to McD. Karena mereka hidup di zaman yang sudah enak. Jadi saya tidak menyalahkan Gen Z ya, tiap generasi itu ada ciri khasnya masing-masing. Nah, tapi kalau kita lihat berita-berita di dunia ya, kalau kita lihat ya artikel-artikel tentang self-help dan psikologi, ada beberapa itu sekarang saya melihat bahwa di dunia ini tuh terlalu fokus on yourself. Gak ada salahnya loh untuk mengasihi diri, boleh. Tuhan pengen kita mengasihi diri kita juga. Tapi jangan kebablasan, everything has to be in balance. Mari kita shift untuk tidak hanya memikirkan diri kita, but let's love others. Mari kita peduli pada orang lain, mengasihi dan memberi. Seperti yang tadi saya bilang, kita diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan dan Tuhan mau kita terus menerus serupa dengan Dia. Kalau serupa dengan Tuhan, kita harusnya juga menjadi orang yang mengasihi, loving. Dan salah satu ciri dari mengasihi adalah memberi. You cannot love without giving. Memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan materi dan lain sebagainya. Memang menurut research ya, wanita tuh biasanya lebih generous dibandingkan pria. Kenapa? Karena kalau kita balik ke zaman gua ya, pria itu kan yang kayak harus melindungi diri, lari dari kejaran macan gitu ya. Jadi mereka selalu memikirkan diri. Tapi kalau wanita itu kan nurture,
karena melahirkan, punya anak dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti bukan berarti tidak bisa. I believe you can. Di sini siapa yang suka nge-gym selain David? Siapa cowok-cowok muscular di sini? Nah, katanya cowok-cowok yang muscular itu hatinya kecil. Maksudnya katanya nggak terlalu generous. Itu menurut research ya. Tapi saya nggak percaya. Saya percaya bahwa kalau kita semuanya sudah dimenangkan oleh Tuhan, we are loving and generous. Amen. So let's give our best to the Lord and to serve others. Do not hold back seperti orang Samaria ini. Yesus itu memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa. Orang Samaria itu adalah gambaran orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mungkin dianggap tidak suci oleh orang Israel. Tapi dia mengasihi orang yang tergeletak di pinggir jalan, orang asing yang dia tidak kenal, dia angkut, dia rawat dan dia titipkan ke penginapan dan dibayar semuanya. Kalau apalagi kita, we know Jesus, kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Let's give and let's love. Nah, dan saya pengen mengajak, let's give, let's be generous, dan sama dengan hal yang lain di dunia ini ya, kalau kita nggak plan, itu pasti fail, benar nggak? What you don't plan will fail. Banyak orang yang, yes aku mau generous, aku mau memberi, tapi fail. Nggak melakukan sampai nanti Advent, baru ingat, oh iya ya Advent, nanti Prapaskah ingat lagi memberi. Karena you don't plan it. Sebenarnya memberi ini adalah bagian dari financial planning. Dalam financial planning itu ada 3 bagian, give, invest, and spend. Dan nggak boleh dibalik, kalau spend dulu ya udah pasti nggak ada duit untuk investasi dan giving. The right way, itu seperti kalau kita lihat di cerita Yusuf di Kejadian adalah give, invest, spend. Let's plan our giving supaya kita nggak lupa dan kita bisa memberi dengan sukacita dan memberi dengan penuh prioritas yang memberkati orang. Mungkin Anda bertanya, gimana cara merencanakan pemberian saya? Next slide. I want to invite you, let's give from a grateful heart and a broken heart. Saya mau undang pemusik untuk naik ke atas. Give from a grateful heart and a broken heart. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita, amin. Berikan dari saat kamu bersukacita, tapi saat kamu broken hearted, jangan berhenti memberi. Dan kamu bisa memberi kepada tempat di mana kamu merasa diberkati and you are grateful for. Dan kamu bisa memberi kepada tempat di mana kamu merasa terusik. Aduh kok gini ya, aku ini terbeban nih dengan keluarga-keluarga muda misalnya. Karena aku melihat sangat banyak hal yang membuat aku broken heart, membuat aku sedih dengan pernikahan teman-temanku mungkin yang gagal. And you want to give and serve kepada gereja atau kepada komunitas, kepada gerakan yang membantu pasangan-pasangan untuk dipulihkan. Misalnya seperti Married for Life di komunitas kita. Give from a grateful heart and a broken heart. Dan saya mau mengajak, and also worship from a grateful heart and a broken heart. And serve the Lord from a grateful heart and a broken heart. Saya sungguh bersyukur atas komunitas ini, Light of Jesus Family. Saya sudah di komunitas ini 12 tahun dan saya merasa sangat dipulihkan dari komunitas ini. Saya itu dulu orang yang tidak percaya diri, saya merasa I don't deserve to be successful. Itu saya dulu berpikir saya tidak layak untuk menjadi sukses. Karena saya itu mempunyai gambar diri yang sangat rendah. Tapi dari live group, dari talks yang saya dengar dari FIS, saya diingatkan bahwa I'm God's precious child. Dan saya punya Tuhan yang luar biasa yang sudah memberikan saya purpose yang luar biasa dalam hidup. Dari situ pelan-pelan saya dipulihkan, saya mempunyai kepercayaan diri, saya tidak takut lagi untuk presentasi. Saya merasa Tuhan itu baik sekali dalam hidup saya. Dan saat saya bergumul pun saya selalu didoakan oleh teman-teman light group saya. That's why I'm grateful for this community.
Dan saya juga sangat bersyukur karena lewat komunitas ini suami saya berubah, David. Teman-teman yang ikut LOJF ya, ikut feast dari 12 tahun yang lalu, tahu dia itu nggak ada bedanya sama Kim Jong Un ya kan? Apa? Militer. Kaku kayak kanebo kering ya dia itu. Tapi saya sungguh bersyukur. Teman-teman yang sudah ikut feast dari lama pasti tahu bagaimana David itu sekarang bisa mendengarkan, ya kan? Bisa hak orang, bisa senyum, ya kan? Ya. Jadi saya melihat perubahan dari Kim Jong Un menjadi Kim So Hyun, David. So I'm grateful for this community. So that's why saya memberi untuk komunitas ini. Saya memberikan waktu, materi, karena saya percaya ada banyak orang di luar sana, anak-anak muda yang mungkin juga gak percaya diri. Mereka merasa aku susah untuk sukses atau gak tahu panggilan hidupnya. Atau mungkin struggle dalam relationship atau pernikahan mereka. That's why I want to give more. And also I give from a broken heart. Banyak mungkin dari saudara yang tahu bahwa saya dan David itu struggle karena kita susah untuk punya anak. Sampai hari ini kita belum punya anak. So, it breaks my heart. Setiap kali saya berdoa tentang saya mau punya anak, awal-awal pernikahan 7 tahun kita menikah, tuh saya selalu menangis. Saya selalu menangis. Semua novena saya sudah doakan, novena 3 Salam Maria, novena untuk impossible cause, novena Guadalupe, novena semua saya doakan. Dan saya meminta kepada Tuhan untuk kita punya keturunan. Dan saya itu kalau misalnya saya berdoa, Tuhan kalau saya punya anak, saya akan bla 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 gitu kan. Saya akan mendidik mereka dengan baik, saya akan mengajarkan tentang kebenaran Tuhan, saya akan mengasihi mereka, I will hug them dan segala macam. Tapi suatu hari, pas sebelum COVID, kayaknya 1 atau 2 tahun sebelum COVID, tahun 2018-2019, Tuhan itu berkata pada saya, kenapa kamu gak bisa melakukan itu semua sekarang? Why do you have to wait? Kenapa kamu harus menunggu melakukan semuanya itu saat kamu punya anak sendiri? Kenapa kamu gak bisa mulai untuk mengasihi anak-anak, mengasihi anak-anak yang dipercayakan di dalam komunitasmu. Dan itulah saat dimana yang dulunya saya itu melayani di Next Gen karena terpaksa, karena gak ada kakak. Ya udah saya volunteer. Tapi sejak saat itu, right before COVID, saya melayani dengan sukacita. Kalau saya ditanya sama orang, ada beberapa teman saya gak punya anak juga, dia tanya, kamu gak makin sedih ya kamu melayani anak-anak? Saya bilang enggak. Karena sebenarnya saya mau punya anak atau saya enggak punya anak, saya punya purpose, yaitu untuk mengasihi anak-anak kecil, memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka. Karena kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak sekarang yang mungkin broken hearted, ya, karena mungkin kehidupan sekolahnya keras, penuh bullying, atau mungkin kehidupan di rumah yang stressful, atau ada konflik di rumahnya, mama papanya mungkin. So that's why I give from my broken heart. I serve from my broken heart. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian pernah ditipu secara finansial, why don't you serve? Kasih financial advice atau aktif bersama dengan komunitas kita untuk melayani teman-teman supaya nggak jatuh ke financial scam. Bagi teman-teman mungkin yang aduh gue udah jomblo menaun nih. Why don't you serve and give for our singles ministry? Bagi teman-teman yang mungkin punya anak berkebutuhan khusus. Maybe you pray with a broken heart. Karena kalian bertanya, Tuhan kenapa anak saya seperti ini, gimana nanti mereka gede? Don't ask why. Ask Lord, bilang sama Tuhan, Lord, I want to serve and give from my broken heart. Karena pengalaman kalian akan memberkati banyak keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus. And I believe anak berkebutuhan khusus itu
dititipkan Tuhan for a beautiful reason, because they have the purest heart. So mari, hari ini saya mau encourage teman-teman. It's not about you only, it's about Jesus. Dan Tuhan mau kita menghadirkan surga di dunia ini dengan kita mengasihi teman-teman, keluarga kita, anak-anak kita, pacar kita, semua orang yang ada di sekitar kita. So let's give from a grateful heart and a broken heart. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini saya mau mengajak teman-teman saudara yang terkasih, jadikan lagu ini sebagai doamu. Tell Jesus, hari ini it's not about me Lord, tapi aku memberikan hatiku untuk Engkau Tuhan, dan memberikan hatiku untuk mengasihi orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan. Mengasihi pasanganku, mengasihi keluargaku, mengasihi mama papaku, mengasihi temanku, mengasihi anakku, mengasihi semua yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Lord, I want to give you my heart Lord.